Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Fauji Gustian dari kelas 11 2 TPH. Saya akan mempresentasikan tanaman sorghum. Morfologi tanaman sorghum. Tanaman sorghum dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian antara 0,56 meter dan dapat ditanam pada tanah yang berpasir hingga tanah liat dengan pH atau tingkat keasaman mencapai 5,0 hingga 8,5 serta merupakan tanaman yang toleran terhadap salinitas. Beberapa jenis tanaman sorghum dapat membentuk anakan atau tiler. Akar tunggal dibentuk dari perkecambahan biji, kemudian diikuti tumbuhan tunas akar serabut. Selanjutnya akar-akar lateral akan tumbuhnya serta meluas di tanah bagian luar. Daun. Tanaman sorghum memiliki daunnya 7-24 per tanaman. Panjangnya sekitar 15 cm sampai 25 cm. Daun tanaman ini pada awalnya bertumbuh tegak yang kemudian melengkung. Akar. Perkecambahan biji akan membentuk akar tunggal yang selanjutnya diikuti oleh tumbuhan banyak tunas akar yang berbentuk serabut yang berada di pangkal batang. Pada lapisan tanah bagian atas tumbuh akar-akar lateral. Daun yang dimiliki oleh tanaman sorghum berjumlah 7-20-24 helai per tanaman. Sedangkan panjang 15 hingga 20 cm. Membungkus batang tanaman sorghum dan daun sorghum mulanya tumbuh tegak dan kemudian melengkung. Batang tumbuh sebesar 0,5 hingga 3 cm. Bunga. Tandan bunga terbentuk pada pucuk bunga. Bunga pada tanaman sorghum tumbuh berpasangan. Bunga tanaman sorghum mekar pada periode 6 hingga 9 hari. Pada pukul 8 hingga 8.30. Dan sedangkan bunga akar tetap mekar selama 2 jam. Buah. Untuk buah atau biji sorghum dipanen ini hingga umur 55-75 hari. Pada umur 55-75 hari, biji tanaman sorghum siap dipanen karena biji sorghum telah mencapai berat keping maksimal dan kandungan air dalam bijinya pun telah berkurang. Persiapan lahan. Penggemburan lahan menggunakan cangkul atau traktor. Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang dengan dosis 4-5 ton per hektar. Pupuk kandang merupakan pupuk organik yang menggunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman karena mengandung unsur hara makro dan mikro. Lahan yang telah dipupuk diaplikasikan pula dengan pembenar tanah, yakni bahan yang ditambah ke tanah untuk memperbaiki kesuburan tanah baik itu sifat fisik, kimia maupun biologi. Diamkan lahan selama 2 hari agar semua masukan berproses sehingga lahan siap ditanam. Persiapan bahan tanam. Benih. Penyiapan benih sorghum setidaknya harus memperhatikan SOP atau standar operasional baku dalam produksi sampai penanganan pasca panen sehingga diperoleh benih unggul yang mempunyai keempat sifat tersebut di atas. Selanjutnya benih dapat diajukan untuk disertifikasi oleh lembaga berwenang. Waktu tanam sampai pengujian mutu benih. Perlakuan khusus benih. Perontokan biji dari malai. Perontokan dapat menggunakan transar atau dengan cara diletakkan dengan karung plastik dan dipukul-pukul. Pengeringan dan pembersihan. Pengeringan dilakukan dengan menjemurkan biji sorghum di bawah sinar matahari dan dibersihkan
dengan cara ditampih untuk memisahkan sekam dan kotoran lainnya. Sortasi dan grading. Tahap ini untuk menjamin kualitas benih sorghum yang berseragam baik dari segi fisik dan dari segi genetik benih. Untuk itu diperlukan beberapa pengujian benih seperti uji rutin benih dan uji khusus benih. Penanaman sorghum dilakukan dengan membuat lubang tanam sedalam 5 cm dengan cara ditugal dan masukkan 2 benih. Kemudian tutup lubang tanam dengan tanah dan bokasi untuk hasil yang lebih baik. Jarak tanam antar lubang 20 sampai 25 cm. Pemeliharaan, ada pengairan. Walaupun tanaman tahan terhadap kekeringan, namun pada awal pertumbuhan membutuhkan air yang cukup. Penjarangan tanaman berumur 2 sampai 3 minggu setelah tanam agar diperoleh tanaman sorghum yang tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Caranya dengan mencabut rumpun tanaman yang kurang baik dan hanya disisakan 2 rumput tanaman. Penyiangan dilakukan dengan mencabut tumbuhan pengganggu gulma hingga perakarannya secara hati-hati agar tidak mengganggu perakaran tanaman utama. Pembubunan dilakukan dengan cara menggemburkan tanah di sekitar tanaman sorghum. Kemudian menimbunkan tanah tersebut pada pangkal batang tanaman sorghum sehingga membentuk gundukan-gundukan kecil yang bertujuan untuk mengkokohkan batang. Hama penyakit, ada Colectorticum graminecolum atau bercak daun. Terus ada juga Helminthosporium torchicum pas atau penyakit blik. Seperti bintik-bintik ungu, kemerahan atau kecoklatan yang akhirnya menyatu. 3. Puccini purpurea cok, penyakit karat. Terus 4. Anterigona paria socata atau lalat bibit sorghum. 5. Ada Prodenia litura atau ulat daun. Panen sorghum sudah dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan tergantung varietas. Pemanenan juga dapat dilakukan setelah melihat ada ciri-ciri seperti daun berwarna kuning dan mengering, biji-biji bernas dan keras, serta berkadar tepung maksimal. Strategi pemasaran. 1. Melakukan pelangganan, lakukan identifikasi terhadap target pasar Anda. 2. Melakukan promosi. 3. Melakukan lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi tersebut merupakan salah satu strategi kita untuk menjaring pelanggan. 4. Menggunakan internet marketing dan dapat menampilkan produk usaha Anda pada website, blog, Facebook, dan situs lainnya seperti e-commerce. Nah, dengan menggunakan internet marketing, Anda juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu. 5. Menjalin hubungan dengan konsumen yang baik dengan konsumen merupakan kunci terakhir yang harus Anda pegang untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Ini analisis usaha. Penggunaan sarana. Benih 10 kilo seharga satuan 25. Jadi dikalikan jadi 250. Total biaya saprodi 250.000. Dan ini ada persiapan lahan, sewa lahan 50, 350. Penanaman juga harga satuannya ini
50.000 jadi 350. Pemeliharaan dari semua bahan-bahan 50.000 dihitungnya jadi 2,5. Terus panen harga 50, nilai hasilnya 500. Processing 15 hog, terus harga satuannya 50 jadi 750.000. Biji kering 600 kg, harga ini 15.000 jadi 9 juta. Terus biji kering sosok kelas 2 300 kilo 10.000 menjadi 3 juta. Nah, ini contoh analisis usaha. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.